Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai bagaimana menstabilkan harga dengan kebijakan harga maksimum, ya. Nah, ini sumbu harga dan sumbu kuantiti tanpa campur tangan pemerintah. Interaksi permintaan dan penawaran di pasar ditunjukkan oleh kurva D dan kurva S, sehingga interseksinya berada di sini atau equilibrium, keseimbangan, di mana harga yang berlaku di pasar adalah P dan jumlah barang yang ditransaksikan adalah Q unit, ya. Nah, adapun pendapatan transaksi di pasar adalah TR1, ya, TR1. TR1 ini merupakan perkalian P dengan Q. P dikali Q hasilnya TR1. Nah, pemerintah ingin menerapkan harga kebijakan maksimum menjadi kurva PM nanti, ya. Menjadi PM di sini. Kurva permintaan akan diubah menjadi D1 seperti ini. Jadi kita lihat, kita back dulu. Jadi pemerintah menganggap harga ini terlalu tinggi, harga pasar ini terlalu tinggi. Pemerintah khawatir masyarakat tidak sanggup membeli dengan harga demikian. Pemerintah ingin menurunkan harganya menjadi harga PM. Ya, harga diturunkan menjadi PM. Harga dipaksa turun, ya, oleh pemerintah supaya para penjual semua menjual dagangannya pada harga PM. Pemerintah mau berapapun kuantitas yang diperjualbelikan, ini tinggal tarik ke bawah. Kita lihat berapapun kuantitas barangnya, pemerintah ingin harganya tetap PM. Sehingga kurva permintaannya ini digambarkan dengan kurva permintaan yang elastis sempurna, ya. Artinya apa? Artinya berapapun kuantitasnya harganya tetap PM. Nah, ini dipaksa oleh pemerintah, harga turun dari P menjadi PM. Ya. Kalau kebijakan ini dilakukan dipaksa oleh pemerintah, maka yang terjadi adalah kita lihat demand-nya berpotongan di sini, ya. Kita lihat bahwa sebenarnya akibat kebijakan ini, akibat harga PM ini, harganya turun, ya. Permintaan meningkat di pasar dari Q menjadi Q1, ya. Konsumen semangat membeli barang lebih banyak dan ingin mengkonsumsi barang lebih banyak. Naik dari Q menjadi Q1. Sedangkan penjual malah dia mau menawarkan di sini, ya, karena berpotongannya dengan kurva penawaran di sini. Penjual malah jadi loyo karena harganya turun dari P menjadi PM sehingga mereka tidak semangat menjual barang. Jadi supply-nya turun dari Q menjadi Q2. Ya kan? Artinya apa? Artinya kalau kebijakan ini ditempuh, maka yang terjadi di pasar adalah excess demand atau kelebihan permintaan. Permintaan lebih banyak daripada jumlah barang yang ditawarkan karena harga PM. Ya kan? Nah, kebijakan harga maksimum ini memicu produsen untuk menjual barangnya sebesar Q2, Q1 di pasar gelap dengan harga P1. Nah, jadi oleh para penjual, mereka melihat nih ada peluang nih sebenarnya. Sebenarnya kalau dengan harga sebenarnya, ya, ini akan memicu harga naik, ya. Kalau Q2 misalnya, ya, kuantitasnya sebesar Q2, maka ini akan memicu harga naik menjadi P1. Nah, ini sebenarnya adalah harga yang berlaku di pasar gelap, ya. Karena kuantitasnya tadi turun, ya, penawarannya turun, penjual nggak mau menjual sebesar Q1 tapi Q2 gara-gara kebijakan PM ini. Nah, sebenarnya di pasar ini memunculkan peluang bagi produsen atau supplier untuk menjual barang ini di pasar gelap dengan harga P1. Ya, jadi Q2 ke Q1 ini sejumlah ini barangnya kemungkinan akan dijual oleh produsen atau supplier di pasar gelap dengan harga P1, ya. Jadi mereka memanfaatkan excess demand ini, kelebihan permintaan ini, ya. Diam-diam mereka jual di lewat jalur belakang dengan harga P1, ya. Itu konsekuensi daripada pemerintah memaksa dengan harga yang lebih rendah PM tadi. Sehingga kita bisa mendapati bahwa di pasar gelap
nilai transaksinya adalah wilayah PM, P1, BA. Nah ini wilayah pasar gelap. Jadi ini harus diantisipasi oleh pemerintah dengan menjalankan kebijakan yang ketat dalam penegakan hukum ya. Melakukan razia pasar, melakukan razia gabungan untuk melihat stok barang di pasar. Apakah stok barang hilang di pasar gara-gara ditimbun untuk dijual di pasar gelap? Nah itu harus diantisipasi pemerintah. Jadi untuk menstabilkan harga dengan harga maksimum ini membutuhkan penegakan hukum yang kuat dari pemerintah.